Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Awalan, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita awali pertemuan di pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat, dengan karunia nikmatnya kita dikumpulkan kembali di pagi yang mulia ini, dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini pertemuan yang akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Semoga dengan pertemuan di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, selalu memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan bagi semua urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari keburukan dan selalu menjaga kita dari keburukan, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama ingin melanjutkan jihad kita ya ibu-ibu, perjuangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni bersama-sama melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, satu ibadah, satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, yakni melaksanakan ibadah tulabul ilm, menuntut ilmu din. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita ibu-ibu yang alhamdulillah pertemuan terakhir kita yakni sudah sampai di bab ke 28. Bab apa ibu-ibu? Bab tatayyur. Pertemuan terakhir di bulan Desember ya. Subhanallah ya.
Karena qadarullah di bulan Januari kemarin, ya, saya telat ngabarin ya. Sehingga qadarullah wa masyafa'al, di bulan Januari kemarin saya tidak bisa menemani ibu-ibu. Ya. Dan sepertinya di bulan depan, bulan Maret ibu-ibu, saya takut lupa menyampaikan. Karena di tanggal 19 Maret ya, atau awal Ramadan, insya Allah saya Ramadan di Tanah Suci kembali. Oleh karena itu saya mohon izin kembali mungkin di bulan Maret besok, kalau memang ada waktu ya diizinkan, maka minta diawalkan, mungkin di pekan pertama ya, biasanya ibu-ibu ya. Saya takut lupa menyampaikan ya. Insya Allah saya mendampingi kembali jamaah umrah di awal bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan liburnya kita di bulan Januari kemarin tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlimpah buat kita. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam atau fi makna, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza maridal abdu, jika seorang hamba jatuh sakit, aw safara, atau dia melakukan safar, perjalanan, yang dengan dua sebab ini, sakit dan begitu juga safar, biasanya menjadi sebab ditinggalkannya amalan yang sudah dirutinkan. Ibu-ibu biasa sholat malam. Ketika ibu-ibu sakit, biasanya sholat malam ditinggalkan. Ibu-ibu biasanya kajian. Namun suatu ketika dalam perjalanan, maka kajian tersebut ditinggalkan. Dan amalan-amalan yang lain yang sudah kita rutinkan dan istiqomah, yang suatu ketika kita tinggalkan karena uzur syar'i, ya, karena uzur syar'i, di antara yang dua yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, sakit dan safar, dan sebab-sebab yang lainnya. Maka dengan ya, dikarenakan amalan yang ditinggalkan adalah amalan yang rutin dan uzurnya pun uzur syar'i, maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, atau kama qala Nabi SAW. Maka sekalipun ia meninggalkan amalan tersebut, maka dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti ia melakukan amalan tersebut dalam keadaan mukim. Mukim itu berarti kebalikan dari safar. Mukim itu enggak kemana-mana. Sahihan, begitu juga dicatat seperti ia melakukan amalan tersebut ketika dalam keadaan sehat. Maka para ulama menganjurkan kepada kita, ibu-ibu rahimakumullah, hendaklah kita memiliki amalan yang rutin sebanyak-banyaknya, amalan yang istiqomah sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya, sehingga ketika kita memiliki udzur syar'i meninggalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatat amalan itu seperti kita mengerjakannya. Masya Allah, alhamdulillah. Terlebih lagi ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita sedang berada di bulan apa ibu? Sya'ban. Bulan Sya'ban. 1 bulan menjelang bulan suci Ramadan. Ya, 1 bulan menjelang bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin sudah ya bilangan hari. Kalau hari ini di tanggal berapa ibu-ibu? 20? Tanggal 8. Betul ya? Di tanggal 8 Sya'ban. Jadi
Menuju Ramadan kurang berapa hari? Kurang lebih 8 atau 21? 21 hari. 3 pekan lagi, Masya Allah. Bilangan yang sangat dekat ibu-ibu rahimakumullah. Bilangan yang sangat dekat. Ya. Oleh karena itu harus ada persiapan buat kita semua ibu-ibu rahimakumullah. Sebelum ya kita melanjutkan bab ini, mungkin sedikit saya mengingatkan diri saya dan kemudian para jam sekalian, persiapan Ramadan harus dari sekarang. Jangan menunggu nanti ibu ya. Sebagaimana kita mengetahui bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Qad jaa Ramadan syahrul mubarak. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang mubarak. Al-mubarak di mana al-kasratu khair. Yang disebut dengan bulan keberkahan adalah bulan banyaknya kebaikan. Oleh karena itu pasti setiap hamba yang dalam hatinya ada keimanan, maka dia akan menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Maka apa persiapan yang kira-kira kita persiapkan ibu-ibu? Kira-kira persiapan apa yang kita persiapkan? Sekalipun mungkin Ramadan sudah kita lalui seumur kita. Ya betul ibu ya. Ibu-ibu yang umurnya masih 25 tahun ada? Ada ya 25 tahun ya. Itu semangat 25 tahun bu. Ibu-ibu berarti mengikuti atau melewati Ramadan selama 25 kali. Ibu-ibu yang umurnya 30 tahun, 35, 40, 50, bahkan mungkin lebih dari itu, maka jumlah ya umur kita seusia kita pula Ramadan telah kita lalui. Jadi mungkin ada yang menganggap Ramadan ya seperti terus Ustaz, nggak ada perubahan. Mungkin iya, Ramadan kegiatannya demikian, tapi mungkin semangat untuk menjemput Ramadan berbeda-beda. Setiap tahunnya menjemput dan ya menerima Ramadan itu berbeda-beda. Ada yang semangat dagang, betul ya Bu ya? Menjemput Ramadan semangat, tapi koma dagang. Jadi semangat berdagang. Ada juga yang semangat ketika mau Ramadan, saya mau mengkhatamkan Al-Quran minimal 5 kali dalam sebulan. Ada yang semangat untuk menjemput Ramadan, saya ingin melaksanakan amal ibadah yang saya bisa di bulan suci Ramadan dengan maksimal, dan seterusnya. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, satu nasihat dari seorang ulama, ya, namanya Abu Bakar Az-Zur'i, rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan satu hal dari sekian hal yang harus diwaspadai bagi setiap hamba menjelang bulan suci Ramadan. Apa yang beliau sampaikan? Waspadai sikap yang dinamakan dengan at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Yani sikap at-tahawun, sikap cuek, sikap lalai bil amri, dengan perintah, dengan kewajiban. Idza hadara waqtuhu, ketika kewajiban itu sudah berada di depan mata. Ramadan sudah berada di depan mata kita ibu-ibu rahimakumullah. Namun kita cuek, kita lalai. Maka kata beliau rahimahullah taala, sikap lalai pada Ramadan yang sudah berada di depan mata itu merupakan bentuk menyepelekan perintah. Ya, menyepelekan perintah. Maka beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, orang yang menyepelekan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bentuknya apapun, mau Ramadan, mau bentuknya harian seperti sholat, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, orang ini akan dihukum dengan 2 hukuman.
Dan itu jangan sampai menimpa kita ibu-ibu. Orang yang cuek dengan kewajiban itu tandanya dia menyepelekan kewajiban. Orang yang menyepelekan kewajiban, Allah akan hukum dia. Apa hukumannya? Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala, orang ini akan dilemahkan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Maka mari ibu-ibu rahimakumullah kita introspeksi. Ramadan mana yang tidak semangat beribadah? Ramadan mana yang susah banget ketika kita ingin ibadah, ibu? Ibu-ibu yang tahu. Oh, Ramadan 2009 Ustadz, hampir aku tidak pernah taraweh. Kenapa? Aku nyiapin pesanan. Ibu ya, aku hampir saja nggak pernah baca Al-Quran Ustadz. Kenapa? Aku harus keliling. Keliling kemana? Keliling Blok M, keliling Tanah Abang, nyari pesanan-pesanan yang banyak banget. Nah, bisa itu menjadi sebab kita itu dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah. Tapi jangan bilang tiap tahun aku lemes Ustadz. Oh jangan. Oh, kalau ini berarti setiap tahun tidak ada persiapan. Jangan. Ya. Jadi orang ini akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya, contoh gampangnya seperti ini Bu ya. Ibu-ibu yang ketika melaksanakan sholat tepat waktu, ya, melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, dengan yang sering mengulur-ulur waktu, khusyuan mana? Hah? Kalau yang ibu ada azan, langsung ambil wudhu, sholat. Azan, ambil wudhu, sholat. Dengan orang yang nanti tanggung. Sehingga sholat duhurnya jam 2:30. Atau sholat asarnya jam 17:30. Kira-kira cepetan mana atau khusyuan mana sholatnya antara yang tepat waktu dengan yang mengakhirkannya? Yang tepat waktu. Karena kalau yang mengakhirkan waktu itu pasti dia pikirannya pun masih di rumah. Pikirannya kerjaan belum selesai dan seterusnya. Itu tandanya Allah lemahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada kekhusyuan ibu-ibu. Bagi yang kedua kata beliau, jauh dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu rahmatullah, mari kita siapkan menjemput bulan suci Ramadan dengan persiapan-persiapan yang maksimal, ya. Dan persiapan-persiapan apa yang harus dilaksanakan, silakan ibu-ibu bisa baca di artikel-artikel yang sering mungkin disebutkan oleh para ulama. Itu persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menjemput bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita telat ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu rahmatullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pertemuan terakhir di bulan Desember kemarin adalah masih membahas bab mengenai majaa fit tatayyur, yakni bab mengenai tatayyur, ya. Dan sepertinya kita sudah sampai di dalil yang pertama, ya, sudah sampai di dalil yang pertama. Namun ya tidak salah kita sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari sehingga nanti bersambung, ya. Yang pertama ibu rahimakumullah, tentu kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya adalah mengenai pengertian tatayyur, ya, pengertian tatayyur. Masih ingat ibu-ibu tatayyur itu apa? Atau disebut dengan tiyarah, mengaitkan nasib sial dengan sesuatu yang ia lihat, ia dengar, dan dengan angka-angka tertentu yang dengan hal-hal tersebut katanya dianggap mendatangkan kesialan. Jadi singkatnya yang disebut dengan tatayyur adalah merasa sial dengan melihat, dengan mendengar apa yang ia lihat, yang ia dengar,
ya, sehingga menganggapnya itu sebab kesialan. Asal kata at-tatayyur kemarin kita sebutkan itu berasal dari kata apa? Ta'irun. Ta'irun artinya apa? Burung. Ta'irun artinya burung. Ini karena orang-orang jahiliyah dulu, ibu-ibu, ketika mereka hendak bersafar, ya, hendak bepergian, maka mereka mendatangi, ya, jenis burung tertentu, didatangi, dan kemudian burung itu diusir sama dia. Maka ketika burung itu diusir, maka burung-burung itu terbang dan lihatnya kemana, terbangnya kemana. Jika terbangnya ke sebelah kanan, maka pada hari itu safarnya dilanjutkan. Namun jika terbangnya ke sebelah kiri, maka dia membatalkan perjalanan tersebut. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa terbangnya burung ke sebelah kiri merupakan sebab kesialan pada hari itu. Sehingga mereka membatalkannya. Ya. Pada hari ini masih ada tidak ibu-ibu yang kalau mau ngapa-ngapain tuh melihat burung? Mungkin tidak persis dengan mereka. Namun kalau di orang-orang sekarang mungkin dari bunyinya, dari suara burungnya. Jadi kalau ibu mendapatkan kicau burung di depan rumah ibu dengan kicauan yang mungkin agak aneh gitu ya, maka ibu mengatakan hari ini sepertinya hari kesialan. Hari ini sepertinya hari kesialan dengan melihat burung. Ya. Maka dari sini ibu rahimakumullah, orang-orang Arab jahiliyah mengaitkan jadi tidaknya melaksanakan urusan-urusan mereka, mau safar, mau kegiatan-kegiatan mereka yang lain, itu dengan melihat burung, dengan dinisbatkan kepada burung. Sehingga istilah ini masyhur dengan istilah tatayyur, mengaitkan kegiatan mereka dengan burung. Ya. Sehingga istilah ini telah populer di kita insyaallah ya. Nabi SAW menyebutkan ya tentang tatayyur dalam sabdanya at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. 3 kali Nabi SAW menyebutkan bahwa tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Termasuk perbuatan kesyirikan. Oleh karena itu kemarin kita sebutkan ternyata di negara kita tercinta pun banyak praktek-praktek tatayyur. Ya. Banyak praktek-praktek tatayyur. Ya. Yang mereka mengaitkan dengan bukan hanya burung, bisa juga dengan binatang-binatang yang lainnya atau dengan sesuatu yang ia lihat. Apa yang ia lihat? Bintang-bintang mungkin, hujan gerimis, hujan deras dan seterusnya. Ya, bahkan melihat angka-angka pula mereka ya khawatir dengan angka yang mereka itu anggap bahwa angka itu sial. Angka berapa biasanya? Iya, 13. Bisa saja ada yang mengatakan angka 1. Ya, kalau angka 1 berarti nggak mau yang pertama ibu ya. Iya. Angka 13 mereka itu menganggap itu kesialan. Maka kalau misalkan dia mendapatkan nomor urut 13 atau dia menginap di hotel kamarnya nomor 13 di lantai 13 di jalan ya, di jalan nomornya 13, kemudian ibu juga ngambil rumah ternyata rumahnya nomor 13. Nah itu berontak ibu, berontak pokoknya harus pindah dari perumahan ini, saya nggak mau nomor 13.
Ya. Kenapa? Karena ini ada kepercayaan bahwa nomor 13 itu adalah nomor sial. Ini termasuk tatoyur. Disadari atau tidak termasuk tatoyur. Begitu juga mungkin menghadap rumah ibu tuh menghadap kemana? Jadi kalau menghadap ke barat atau menghadap ke timur itu ternyata sial. Kalau tidak menghadap ke utara ya selatan. Ini juga termasuk tatoyur. Kemudian kemarin ada anggapan sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet, ya, itu memakai handuk di lehernya. Kenapa? Nanti anaknya akan terlilit ari-ari. Hubungannya apa ya? Makanya diomelin ya. Diomelin sama istrinya. Jadi kalau mau ke kamar mandi, handuknya jangan ditaruh di leher. Nanti khawatir putra putrinya yang ada di kandungan itu terlilit dengan tali pusar. Ini kan tidak masuk akal, ibu rahmakumullah. Ya. Kemudian juga ada anggapan seorang gadis jika duduk di depan pintu maka dia akan susah mendapatkan jodoh. Ya. Iya. Ini juga keyakinan-keyakinan yang jauh, ibu rahmakumullah. Ya, keyakinan yang jauh. Gak nyambung ya. Kemudian juga keyakinan dengan burung gagak. Jika ada burung gagak berkumpul dan terbang di langit, maka pertanda akan ada kerabatnya yang meninggal. Nah, ini saya pernah merasakan juga tuh. Jadi kalau burung gagak muter-muter di atas tuh Bu ya, dilihatin sampai dia nggak ada gitu ya. Di mana dia nggak ada maka tempat itu ternyata yang sial dan seterusnya ya. Ini yang mungkin kemarin kita sebutkan banyak ya. Termasuk anak gadis yang memakan bagian sayap ayam itu katanya ya suami perempuan tersebut akan membawa pergi terbang ya. Iya. Terus ada juga kalau anak memakan ayam bagian belakang apa Bu? Brutu. Benar nggak Bu? Itu katanya jangan, nanti rezeki kamu nggak ada. Ya ternyata sekarang kan saya sering megang ayam nih Bu ya, karena kan kebuli kan sering pegang ayam. Ternyata itu memang tidak ada tulangnya. Mungkin orang tua suka gitu ya. Enak nih nggak ada tulangnya gitu. Makanya ditakut-takuti jangan makan brutu. Mungkin, saya juga mungkin Bu ya. Kalau dikasih kepala kan orang tua nggak bisa makan. Tapi kalau makan yang tidak ada tulangnya kan tinggal kunyah enak. Barangkali itu ya. Kalau saya husnudzonnya gitu Bu. Tapi kalau ada ya, termasuk kemarin kita sebutkan itu apa yang namanya ya? Kayak gerak-gerak di tangan, gerak-gerak di alis, mata, apa namanya Bu? Kedutan. Kalau kedutan tangan kiri, duh, ada yang lagi utang nih. Kalau kedutannya tangan kanan, aduh, siapa yang mau ngasih rizki nih? Kalau matanya sebelah kanan ada yang mau tamu nih. Kalau sebelah kiri apalagi ya? Kalau kaki kiri, kaki kanan. Nah, kalau kedutan semua penyakit berarti Ibu ya? Bukan ini itu, harus diperiksa. Ya. Ini dan seterusnya yang sering kita dapatkan di masyarakat kita ya, yang dengannya itu menjadi kita itu tidak tenang hati kita. Betul tidak Ibu? Kalau memiliki keyakinan itu, yakin dalam hatinya itu tidak ada ketenangan. Maka nanti kita akan sebutkan ya, dan telah disebutkan kenapa tatoyur itu hukumnya adalah syirik ya. Ya. Jadi hukum tatoyur kemarin kita sebutkan adalah syirik kecil sebenarnya. Syirik kecil. Karena sebenarnya kenapa disebut dengan syirik kecil Ibu? Karena dia
atau kita ya dulu ya, mudah-mudahan sekarang jangan, itu menganggap bahwa benda-benda itu atau hal-hal yang ia lihat atau yang ia rasakan itu hanya sebab, dia hanya meyakini itu aja sebab atau sebagai petunjuk munculnya kesialan. Jadi dia masih meyakini bahwa keburukan dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, makanya syiriknya masih syirik kecil Ibu. Selama dia meyakini bahwa yang ia lihat, yang ia rasakan itu diyakini hanya sebab saja, hanya sebagai petunjuk saja, itu adalah datangnya kesialan menurut dia. Ya. Namun dia masih meyakini dalam hatinya bahwa yang membuat kesialan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jika ada orang yang meyakini yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia rasakan dari sesuatu itu adalah penyebab dengan sendirinya kesialan, maka yang demikian ini terjerumus dalam syirkul akbar. Makanya hati-hati ibu-ibu. Walaupun kecil juga harus dihindari. Karena lama-lama nanti kalau benar dan kebenaran maksudnya ya, ibu langsung meyakini. Ya. Nah, kemarin kita sebutkan kenapa tatoyur itu termasuk syirik ibu-ibu. Kenapa perbuatan tatoyur itu termasuk perbuatan syirik. Jadi yang pertama kemarin, tatoyur itu kenapa dinamakan syirik? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab, ya, menjadikan sesuatu yang bukan sebab, ya, menjadikan sesuatu yang bukan sebab, baik ditinjau dari syariat maupun dari praktik di kehidupan nyata secara ilmiah maksudnya, itu dijadikan sebagai sebab. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, sesuatu itu boleh kalau ada dua hal. Yang pertama sesuai dengan syariat, yang kedua sesuai dengan ilmiahnya. Coba, masuk akal tidak tadi yang sebutkan? Istrinya hamil. Ya. Kemudian disangkut pautkan dengan suaminya yang keluar masuk kamar mandi itu dengan meletakkan handuk di atas lehernya. Itu secara syariat ada nggak dalil larangan? Wahai para suami yang istrinya sedang hamil dilarang untuk mengalungkan handuk di lehernya karena akan begini. Ada nggak syariat seperti itu? Minimal dari sunnah ada nggak? Nggak ada. Itu dari syariat nggak ada. Kemudian dari ilmiahnya, dari ilmiah itu maksudnya diteliti. Ada tidak handuk yang diletakkan di leher suaminya dengan anak yang ada di perut itu nyambung nggak secara ilmiah? Dokter mana yang meneliti dan kemudian ada, ternyata suami. Nah ini perbuatan suami itu nggak ada, diteliti tidak ada ibu-ibu ya. Diteliti tidak. Makanya ibu-ibu, sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab dan itu diyakini, kan syirik ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Ini tapi syiriknya syirik kecil karena dia masih meyakini yang mendatangkan kebaikan dan keburukan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa syirik? Kenapa tatoyur itu dinamakan syirik? Karena tatoyur itu menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatoyur itu menghilangkan tawakal. Apa arti tawakal ibu-ibu? Ya. Menyerahkan urusan kepada Allah, yang disebut dengan tawakal itu menyerahkan kepada Allah. Maka dia menafikan. Orang yang tatoyur itu biasanya menganggap dirinya itu akan sial dan akan baik dengan apa yang ia lihat ini.
dengan yang apa yang ia dengar, dengan apa yang ia rasakan. Maka ini memalingkan tawakal yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, namun ia berikan kepada selainnya. Namanya syirik. Tawakalnya. Ya. Kan ada dalil man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa menggantungkan jimat itu termasuk syirik? Karena dia menafikan tawakal kepada karena dia menafikan tawakal kepada Allah. Dia memberikan tawakal itu kepada jimat yang ia pasang. Benar tidak ibu? Iya. Ibu-ibu punya jimat, misalkan kalung, gelang, atau apa saja. Kalau ibu kemana-mana, kata yang memberikan jimat ini, leluhurnya atau siapa saja, dia bilang kalau kemana-mana jimat ini dibawa. Kalau nggak dibawa, akan terjadi A, B, C, D. Kira-kira ibu kalau sudah meyakini barang itu adalah barang yang menyebabkan untuk menyelamatkan ibu, kalau itu ketinggalan, kira-kira ibu bagaimana? Dia khawatir. Dia merasa resah. Karena apa? Barang yang ia tawakal kepadanya itu ketinggalan. Nah, kan betul lah? Tapi berbeda dengan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, dia serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pusing, ya, tidak bingung, tidak bimbang. Hatinya selalu diliputi dengan ketenangan karena tawakaltu 'ala Allah. Berbeda dengan orang yang tawakaltu ala apa? Ala keris, ala apa? Kalau ketika barang itu tidak ia bawa, ia merasakan ketidaktenangan. Nah, itu menunjukkan bahwa tawakalnya dia diberikan kepada selain Allah. Kalau tawakal diberikan kepada selain Allah, maka jatuh kepada perbuatan syirik. Sama dengan tatayyur, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ini yang sudah kita pelajari dan kemudian masuk di bab di dalil yang pertama, ya, yakni di surat Al-A'raf ayat 131 dan surat Yasin ayat 19, di mana mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Begitu juga fi surah Yasin ayat 19, di surat Yasin, qalu, mereka, ya, utusan-utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib sial atau bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dua dalil ini, ya, ibu-ibu rahimakumullah, telah disebutkan kemarin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang haramnya tatayyur, tentang haramnya tatayyur dari ayat ini. Jadi ayat yang ada di buku ibu itu potongan, ya. Namun lengkapnya di surat Al-A'raf adalah fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru, ya, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jadi ayat yang mulai ini telah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa
Tatoyur ini ternyata sudah ada sejak pada zaman Nabi Musa. Menganggap sial, ya, menganggap sial itu ternyata sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan di ayat ini, Ibu. Ya. Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu. Jadi umatnya Nabi Musa alaihissalam digambarkan kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran itu mereka rasakan, mereka dapatkan, mereka akan mengatakan apa? Lana hadhihi, ini adalah karena usaha kami. Ya. Ini adalah usaha kami, kata mereka. Wa in tusibuhum sayyi'atun, namun jika mereka tertimpa kesusahan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka ternyata melemparkan sebab kesialan yang mereka miliki itu kepada Nabi Allah Musa dan pengikutnya. Jadi mereka anggap yang membuat sial mereka itu adalah Nabi Musa dan pengikutnya. Maka ayat ini, ibu-ibu rahimakumullah, mereka umatnya Nabi Musa alaihissalam bertatoyur dengan siapa? Dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Karena menurut mereka Nabi Musa dan pengikutnya itu sebab yang meninggalkan, sebab ia menimbulkan kesialan bagi mereka. Mereka itu menganggap kesialan mereka itu karena Nabi Musa dan pengikutnya. Ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala membantahnya di ayat ini pula. Di ayat ini pula bahwa yang menyebabkan kesialan mereka itu adalah karena mereka sendiri, dan tentu ini atas dasar ya, kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan kesialan ibu rahimakumullah bukan siapa-siapa, tapi justru mereka sendiri. Ya, mereka sendiri. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, dalam Islam kita sebutkan kemarin juga, dalam Islam tidak ada sial, tidak ada kesialan kecuali karena sebab maksiat yang ia perbuat sendiri. Jadi itu akibat dari kemaksiatan, ibu rahimakumullah. Begitu juga tidak ada keburukan kecuali disebabkan karena apa? Dosa. Ini dalam Islam, ibu rahimakumullah. Di mana Allah menunjukkan ya ketentuan ini dalam Al-Qur'an. Dalam surat Asy-Syura kemarin kita sebutkan ayat 30, surat Asy-Syura ayat 30. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Nah, ini dalilnya, Ibu. Dalil bahwa tidak ada kesialan yang menimpa seseorang kecuali karena maksiat yang ia lakukan. Tidak ada keburukan yang ia peroleh kecuali sebab karena dosa. Ini dalilnya surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan mereka. Ya, oleh karena itu ibu rahimakumullah, tidak ada kesialan dengan melihat sesuatu yang ia lihat, dengan mendengar sesuatu yang ia dengar, dengan kesialan mengaitkan dengan hari, dengan waktu, dengan angka, dengan hewan, dengan pohon, dengan apa saja kecuali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam ayatnya yang mulia, bahwa yang menyebabkan kesialan dan keburukan seseorang itu bukan dari selainnya kecuali dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa yang ia perbuat. Ya. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersiap-siaplah mendapatkan kesialan dan keburukan. Karena itu menyebabkan keburukan dan kesialan. Ya.
menyebabkan keburukan dan kesialan. Ibu rahimakumullah. Lambat, cepat atau lambat biasanya demikian. Ya, contoh ibu-ibu. Ada orang yang misalkan beruang, bukan beruang Bu, beruang. Ya. Banyak harta maksudnya, bukan beruang, beruang. Apa aja ada, rumahnya juga di mana-mana. Ya, tentu orang yang beruang, orang yang banyak uang, biasanya kan kalau makan ibu ya, kalau makan tuh pasti yang enak-enak, yang mahal-mahal, yang bergizi. Begitu ibu ya? Iya, bergizi, yang mahal. Nggak mau makan di pinggir jalan kayak gitu. Makanya minimal keluar ya 1.500.000 lah sekali makan gitu. Ya, kita mah sekali keluar 15.000 ya. Tapi kenapa kok kalau kita lihat ya, dia itu memiliki penyakit yang akut justru. Memiliki penyakit yang serius. Yang serius. Bahkan tidak kunjung sembuh. Ya, tidak kunjung sembuh. Tapi orang-orang yang makannya makannya di pinggir jalan, hanya 10.000 di warteg itu ya. Sekarang warteg juga bagus Bu sekarang, nggak kayak dulu ya. Ya, sekarang warteg juga banyak gratisnya ya. Makan di tempat teh manis, enak kan? Tapi bawahnya buat ojek online, nggak jadi ya. Itu. Nah, kenapa? Setelah ditelusuri, ternyata yang sakit ini pernah bekerja di suatu tempat yang memang di sana sumber dosa. Faliyadzubillah. Ya, atau bahkan harta yang ia miliki, yang ia dapatkan itu semua 100% atau mungkin 90% itu berasal dari harta haram. Maka bersiap-siap, barangkali itulah yang akibat dari perbuatan dosa dia. Dia tidak bertobat sampai dengan pas sakit juga. Ada tidak? Ada tidak ibu? Banyak. Banyak. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan waktu muda dulu, waktu kuat dulu, itu ternyata mendatangkan ya keburukan di masa tuanya. Faliyadzubillah. Mendatangkan keburukan di masa tuanya. Mungkin mudanya megagah, mudanya mungkin ya serba ada, tapi ternyata di masa tuanya justru dia tidak ada orang yang memperhatikannya, justru dia ditinggalkan oleh keluarganya, justru dia telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Kenapa? Kenapa? Waktu mudanya apa yang ia lakukan? Ya. Ini ibu rahimakumullah. Maka hindari kita dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ibu ya. Ya, hindari. Karena itu sudah sebab akibat. Keburukan kesialan seseorang itu karena dosa dan maksiat. Faliyubillah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit min nasobin wala wasobin, dari suatu penyakit atau keletihan, wala hammin wala husnin, tidak juga kesedihan dan tidak juga gangguan, wala adza wala adan wala ghammin, tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukai, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidak seorang muslim tertimpa suatu penyakit keletihan atau kelitihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, tatkala seseorang atau kita melakukan maksiat, maka biasanya kita melaksanakan kesialan. Betul tidak ibu? Ya, maka biasanya kita akan merasakan kesialan. Iya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah lari dari keburukan, lari dari dosa dan maksiat,
sehingga insya Allah kita akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesialan dan keburukan dari kita. Ini dalil yang pertama yang sudah kita bahas, ibu-ibu rahmatullah ya. Kita bahas lanjut di matan atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala, yakni hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, walahuma an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'al. Sebelumnya ya, maaf. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hama wala safara. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Kemudian juga ditambahkan dalam lafaz Muslim, wa zada Muslim wala nau'a wala ghula. Ya. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Ada berapa ini? 1 2 3 4. Tidak ada adwa. Kita jelaskan nanti adwa itu apa. Tidak ada tiyarah atau tatayur. Tidak ada hama, tidak ada safar. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan wala nau'a wala ghula, bukan ghula ya, ghula. Ya. Tidak ada ghul. Ya. Jadi ada 6 perkara dalam hadis yang mulia ini, 6 perkara yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, la adwa, tidak ada adwa. Tidak ada adwa, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Adwa itu penyakit menular. Jadi tidak ada penyakit yang menular yang bisa menular dengan sendirinya. Enggak ada, ibu-ibu rahimakumullah. Yakin gak ini, Bu? Melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai ibu-ibu rahimakumullah seseorang atau kita menyangka bahwa penularan itu terjadi dengan sendirinya. Jangan sampai ada keyakinan demikian. Namun yang harus kita yakini adalah ada penyakit menular. Ada tidak penyakit yang menular, Ibu? Ada. Tapi penyakit yang menular itu akan menular karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dari izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan. Makanya kita jangan meyakini ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Yang ada hanya adalah dia menular karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Ibu. Ya, atau berpindahnya penyakit dari satu hewan ke hewan yang lainnya, itu semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ya ada orang Arab Badui yang datang menemui Nabi SAW bertanya tentang ada satu unta yang berpenyakit kulit. Ada satu unta yang berpenyakit kulit, dan tatkala berkumpul dengan unta yang lainnya, maka unta yang lainnya itu ternyata ikut tertular. Ya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang unta yang mana yang pertama kali menularkan. Jadi orang Badui ini seolah-olah gara-gara unta yang berpenyakit tadi menjadikan unta-unta yang lain itu berpenyakit yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan atau bertanya, faman a'dal awwala, siapa yang menulari pertama. Jadi kalau unta-unta yang lain tadi itu kena penyakit, itu pertanyaannya siapa yang menularkan. Maka tentu yang kita jawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, Ibu ya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan unta itu menularkan.
Akan tetapi ya, dengan sebab proses penularan tentu. Oleh karena itu ibu-ibu, kita harus meyakini bahwa penularan tersebut hanyalah sebab. Menentukannya, yang menentukan tertular atau tidaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis-hadis yang mulia yang lainnya, ketika ada penyakit yang menular ibu-ibu, baik dari hewan maupun manusia, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan agar tidak tertular dengan penyakit tersebut. Ya, harus ada usaha untuk menghindari dari penyakit yang menular tersebut. Tapi tetap meyakini ibu rahimakumullah ya, yang menularkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Penularan itu adalah sebab. Ya, mungkin karena dia bersama sehingga dia tertular. Ini sebab. Namun yang menularkan ia awalnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena begini ibu, ada satu onta yang berpenyakit, kemudian dibarengin dengan unta-unta yang lain. Ternyata tidak semua onta itu terkena penyakit tersebut. Oleh karena itu, ada unta yang tertular, ada unta yang tidak tertular. Pertanyaannya, unta-unta yang tertular itu yang menularkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tertular, onta-onta ini enggak. Allah yang berkehendak ibu ya. Ini yang kita yakini yang pertama. Yang kedua, tertularnya itu adalah sebab. Kalau pengen tidak tertular, dia harus ada usaha. Jangan disatukan unta tersebut dengan unta-unta yang sehat. Begitu juga kita ibu-ibu. Nabi SAW menyatakan, fafirra wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Apa yang disebut kalau Nabi SAW? Jauhilah oleh engkau dari orang-orang yang terkena kusta. Penyakit kusta itu apa bu? Hah? Sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Oh, artinya apa ibu? Kalau ibu dikejar singa gimana? Larinya sekencang-kencangnya ya, tidak mau mendekati singa. Maka kata Nabi, wa firra minal majdzum, jauhilah engkau, larilah engkau, menjauhilah engkau dari orang yang terkena kusta, seperti engkau menjauhi atau lari dari kejaran singa. Ini perintah Nabi SAW. Maka dari sini ibu rahimakumullah, Nabi SAW tidak atau menyuruh kita untuk menghindari orang-orang yang berpenyakit menular. Akan tapi jika sekiranya seseorang mendekatinya dan penyakitnya berpindah, maka terimalah, karena itu menjadi takdir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kemarin penyakit saya, kok ada penyakit, ternyata saya karena dekat dengan orang itu. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu, karena terlalu dekat dengan dia. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menentukan penularan itu Allah Subhanahu wa taala. Ada penularan karena bareng, karena jalan bareng, karena duduk bareng, itu menjadi sebab. Namun Nabi SAW memerintahkan kita agar berpindah atau menjauh. Itu boleh memang. Ya, boleh. Maka memang ibu-ibu rahimakumullah ada asar ya, atau dalil yang lain, bahwa yang menunjukkan ketika ada seorang yang memiliki penyakit di suatu daerah, ya ibu ya, itu tidak boleh keluar dia, justru tidak boleh keluar, karena kalau keluar nanti akan menularkan yang lainnya. Tetaplah di rumah. Maka Allah alam ya, ketika kemarin kita ya ada penyakit yang memang menular, maka kita kenal dengan apa kemarin? Ya, di rumah terus apa namanya? Maka itu merupakan bagian dari perintah Nabi SAW. Jangan kemana-mana. Ya, terindikasi secara ilmiah terhidap penyakit ini yang menularkan, maka ahsannya tidak boleh kemana-mana.
Seperti itu ibu ya. Nah ini Nabi SAW menjelaskan tentang adwa, yaitu penyakit menular, bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tiarah. Ya, dalam bahasan ini. Jadi tidak ada kesialan yang menyebabkan sial orang itu karena burung, karena hewan, dan karena lainnya. Tidak ada ibu-ibu rahmatullah. Tidak ada hubungan antara dijatuhi kotoran hewan dengan kesialan. Ya betul ya ibu. Ibu lagi naik motor, ternyata tangannya kejatuhan kotoran burung. Oh, ibu panik. Ya, ibu panik. Kalau panik karena meyakini akan terjadi sesuatu, itu namanya tiarah. Kita telah berbuat kesyirikan. Begitu juga mungkin kita ibu ya sama suami ya, mau kemana, kemudian ada ayam, kucing tertabrak. Ada nggak ibu? Kemudian ibu merasa was-was dalam hatinya bahwa ini merupakan tanda akan ada kesialan. Ini juga tatoyur. Nggak ada hubungannya ibu antara ini. Ya. Nah, ini tatoyur, nabrak kucing, ibu pulang lagi, gak jadi berangkat. Khawatir hari itu adalah hari sial. Ya kalau ibu turun, kucingnya yang ditabrak itu kemudian diambil dan kemudian di mana? Dikuburkan atau dikuburkan di tempat yang ini aman, nggak apa-apa. Atau nabrak ayam ya, ayamnya orang, ibu gantiin ya, bener nggak ibu? Ibu gantiin, ini punya siapa? Punya saya, harganya berapa? 150.000, kasih 150.000. Ya, nggak apa-apa kalau demikian. Tapi kalau udah meyakini sesuatu yang ibu alami itu menjadi kesialan, maka itu termasuk tiarah. Maka kata Nabi, la tiarah, wala tiarah, tidak ada tiarah ibu-ibu. Wala hama, hama itu burung hantu ya, burung hantu. Di zaman jahiliyah dulu ibu-ibu rahimakumullah, tatkala burung hantu datang ke rumahnya, mereka menganggap bahwa hal tersebut pertanda akan ada kesialan. Burungnya hantu bunyinya gimana bu? Menyeramkan ya? Ya. Jadi mereka menganggap akan ada kesialan, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang apa gitu mereka meyakini. Oleh karena itu ibu-ibu, keyakinan ini hanya sekedar prasangka. Prasangka, tidak ya ada dalil secara logis dan kenyataan pun nggak ada. Hubungannya apa ibu-ibu rahimakumullah dengan apa yang ibu alami? Ada burung hantu di jendela ibu. Ya, kalau masuk kamar saya tangkap, saya masukin ke ini, besok jual, enak ya. Nah kalau ibu malah bingung, ya semalaman nggak bisa tidur gara-gara burung hantunya lewat. Ini masih ada keyakinan hari ini masih banyak. Ya mungkin bukan burung hantu, burung apa aja. Bahkan mungkin suara-suara cicak, suara tokek. Itu mereka anggap bahwa itu kesialan. Kalau tokeknya suaranya ganjil, maka akan terjadi di rumah ibu. Maka bersama-sama suami, istri, anak kalau ada tokek bunyi dihitung. Ayo berapa. Pas waktu 6, jangan 7 gitu. Ternyata yang 7 bunyinya kecil. Si anak dengar, bapak enggak dengar, ibu dengar. Bentrok. Gara-gara ini. Ya. Banyak hal ibu-ibu rahimakumullah. Atau dengan hal-hal yang lainnya. Kelelawar mungkin. Ya. Atau kupu-kupu mungkin. Kalau kupu-kupu yang hinggap di rumah ibu, kupu-kupunya gelap. Ibu anggap ada apa ini kalau kupu-kupunya gelap begini. Tapi kalau kupu-kupunya kuning, merah, hijau, ibu anggap oh ada rezeki datang nih dari siapa ya. Ya. Dan itu tatoyur ibu-ibu rahimakumullah. Ya, hama, burung hantu. Wala safara, begitu juga
kata Nabi SAW, tidak juga sofar. Sofar itu ada dua pengertian di sini, Ibu. Ada yang mengartikan sofar itu adalah ulat yang ada di perut hewan yang dapat menular. Ya, ini anggapan yang pertama. Anggapan yang kedua, bahwa yang disebut sofar itu adalah bulan kedua dari bulan-bulan Hijriah. Betul tidak, Ibu? Yang mereka, sebagian mereka itu menganggap bahwa bulan Safar itu bulan kesialan, dan inilah yang anggapan, makna yang benar, bahwa bulan yang disebut Safar di sini adalah bulan kedua dari bulan Hijriah. Karena sebagian kaum muslimin pada hari ini juga, kalau bulan Safar itu dilarang A, dilarang B, dilarang C, begitu ya. Maka tidak ada bulan Safar pada hari ini. Mungkin di sebagian daerah yang tidak mau melaksanakan akad nikah. Benar nggak, Ibu? Akad nikah di bulan Safar, jangan, bahaya. Sedangkan anaknya liburnya bulan Safar, anaknya gajiannya di bulan Safar. Sedangkan musim terang ya, maksudnya musim tidak hujan di bulan Safar. Kalau yang jadi patokan itu enggak apa-apa. Jadi jangan karena waktu safarnya itu, Ibu. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu-ibu, ayo kita hindarkan dan hilangkan anggapan agama demikian. Kalau orang tidak mau hajatan di bulan Safar, ibu hajatan di bulan Safar. Kenapa? Kan gedungnya kosong. Ya, gedungnya nggak dipakai, kita pakai. Ya, bulan Safar bulan yang tidak hujan, alhamdulillah. Jadi nanti yang datang banyak. Bulan Safar bulan gajian, ya banyak yang nanti undangan banyak. Ya, karena ini Ibu rahimakumullah banyak sekali berkaitan dengan bulan Safar. Dan kalau kita lihat bukan hanya bulan Safar saja mungkin. Kalau kaitannya dengan hari-hari apa, Ibu, yang tidak mau bepergian? Hari apa biasanya Ibu tidak mau bepergian? Sabtu. Ya kalau disebut jangan hari Sabtu, kalau bepergian macet. Nah, itu mah boleh tidak? Boleh, karena itu nggak ada. Memang itu wakilnya begitu. Kalau hari Sabtu, orang-orang itu kalau ke puncak, orang-orang itu kalau hari Sabtu libur pada ke puncak. Kalau kita hari Sabtu sore ke sana, ya nggak akan nyampe tepat waktu, macet. Apalagi sekarang sudah enak, tinggal klik map, ya, memantau bagaimana situasi perjalanan kita sudah ada, secara ilmiah ada gitu. Tapi kalau memang hari Sabtu tidak boleh kemana-mana, hubungannya apa? Kecuali Ibu karena sakit, karena mungkin ya tidak punya uang untuk kesana, barangkali takutnya nanti di sana nggak punya uang, uangnya habis, nggak bisa pulang, itu mah bisa saja. Tapi kalau hari Sabtu nggak boleh kemana-mana, dan kita doktrin kepada anak-anak kita, ini termasuk nggak boleh juga ya. Tatoyur terhadap hari. Kemudian walanau mengaitkan bintang dengan turunnya hujan. Mengaitkan bintang dengan turunnya hujan. Jadi memang terkadang ya ibu-ibu ya, tatkala hujan itu biasanya muncul bintang tertentu, benar tidak? Misalkan mau hujan, biasanya memang keluar bintang tertentu. Tapi keyakinan kita seharusnya bukan penyebab hujan itu karena bintang. Bukan. Ya. Bukan karena bintang ibu-ibu yang menyebabkan. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Atau kadangkala memang tidak ada bintang itu juga, Allah tetap turunkan hujan. Ya, nah ini juga nggak boleh ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian ghul, yang terakhir, ghul. Ghul itu adalah keyakinan seseorang terhadap syaitan yang diyakini itu membuat orang tersesat. Meyakini seorang itu bisa tersesat
Apa sih kalau kita bilang hantu? Bener nggak Bu? Meyakini ada hantu atau genderuwo. Hantu atau genderuwo. Jadi misalkan ini, kita dalam perjalanan ke hutan misalkan. Kemudian muncul syaitan yang membuat tersesat dan tidak tahu arah pulang. Maka ini disebut ghul. Ini disebut ghul. Akan tetapi Nabi SAW menerangkan bahwa gangguan jin tersebut atas izin siapa? Izin Allah. Sehingga seorang yang merasa terganggu oleh jin bisa juga menangkalnya dengan berlindung dan berzikir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita justru menganggap bahwa sepenuhnya ghul, genderuwo, hantu itu yang membuat kita itu tersesat jalan atau diganggu. Tapi mereka bisa berbuat seperti itu. Itu semua izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis ya, yang sanadnya dhaif memang ya. Namun hadis ini secara sangat dhaif, tapi disebutkan oleh para ulama maknanya dikuatkan dengan hadis yang sahih yang lainnya. Yang berbunyi gini, wa idza taghawalat lakum al-ghilan fanadu bil adzan. Jika merasa perjalanan disesatkan oleh ghilan, jangan namanya ghilan Bu ya, karena ghilan itu adalah setan yang menyesatkan ya. Ya. Wa idza taghawalat lakumul ghilan, jika dalam perjalanan kalian merasa disesatkan oleh ghilan, ya, memang benar. Memang kita meyakini ada jin yang iseng biasanya Bu ya. Jin atau syaitan yang iseng menggoda kita. Kita yakini itu. Namun mereka bisa melakukan itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita meyakini akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolehkan mereka berbuat seperti itu. Karena kalau kita meyakini mereka memiliki kekuatan dengan sendirinya, maka kita akan menyembah mereka. Nah, itu yang terjadi dari sebagian kaum muslimin, mereka menyembah, beribadah, tunduk kepada syaitan-syaitan. Apa yang dilakukan ketika kita merasa di perjalanan disesatkan oleh ghilan? Fanadu bil adzan, maka kumandangkan adzan. Ya, hadis ini secara sanad dhaif. Namun para ulama mengatakan maknanya dikuatkan oleh hadis sahih yang lainnya. Hadis yang mana? Hadis yang sering mungkin Ibu dengar. Nih hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim. Idza nudiya lis-salati adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma'an ta'zin. Apabila azan berkumandang ibu-ibu, itu syaitan itu lari Bu. Ya, syaitan itu lari kalau dengar suara azan. Bahkan walahu durat. Apa arti durat Ibu? Sampai dia terkentut-kentut. Ya. Ketika azan berkumandang, itu syaitan itu lari Bu. Sampai terkentut-kentut. Dan sampai kentutnya itu sampai tidak mendengar azan. Saking kencengnya. Tapi aku nggak dengar Ustaz, yang dengar mereka. Ya, para syaitan itu. Iya. Nah, ini hadis sahih yang menguatkan hadis yang sebelumnya tadi. Kalau kita ada apa-apa, merasa ini, ya, merasa disesatkan oleh jin, maka kita kumandangkan azan. Iya. Jadi kalau ibu lagi sendiri di rumah, ternyata ada piringnya berpindah, ya, ada nggak sering gitu Bu? Ada, karena jin itu biasanya iseng. Ada jin yang iseng ibu-ibu di rumah kita itu mindahin galon gitu ya. Ya. Bahkan ya, saya juga dulu pernah dipindahkan dari tempat tidur saya. Waktu saya di Mahat itu ya. Dari depan, tahu-tahu bangunnya saya udah di belakang sana Bu. Ya. Jadi konon katanya, jadi dulu ya banyak jin-jin yang diislamkan oleh mudir kita dulu, Ustadz Asmuji Muhayyad rahimahullah ta'ala. Dia udah meninggal ya, belum lama ini. Kemudian jin itu nggak mau kemana-mana.
tapi mereka di atas masjid. Nah, jin juga seperti kita kan, ada yang usil ya, ada yang usil. Jadi anak-anak mahat itu kadang dipindahin tempat tidurnya. Ya, iya. Kalau yang nggak biasa mungkin berinding ibu ya, ya. Dan banyak. Ada galon nggak dibuka, kerannya, tapi ternyata kok keluar, ya. Itu kadang juga karena perbuatan dari siapa? Isengnya jin. Ya. Maka selain dari mungkin ya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kita membaca ayat-ayat muawwidzatain, membaca ayat-ayat muawwidzatain, An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah, ya. Maka kita juga boleh mengumandangkan azan. Allahu Akbar gitu. Karena mereka disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim ini, syaitan ya ketika mendengar azan mereka akanlah lari. Maka memang ini sebagai dalil jika merasa diganggu syaitan, sebagian ulama berpendapat bolehnya mengumandangkan azan. Ya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, Innama syu'mu fi thalathi. Sesungguhnya kesialan itu ada pada 3 hal, ibu-ibu. Yang pertama adalah fil faras wal mar'ah wad dar, yaitu pada kuda, pada wanita, dan pada tempat tinggal. Tapi harus dipahami, hadis yang mulia ini harus dipahami dengan benar. Sesungguhnya kesialan itu ada pada 3 hal. Jadi kalau kita membaca secara dohir, berarti sial itu ada 3 hal ini, ada pada 3 hal ini. Pada kuda, pada wanita, dan pada tempat tinggal. Maka bisa dijelaskan oleh para ulama, ibu, bahwa keburukan yang disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis yang mulia ini, yaitu pada kuda, pada istri atau wanita atau tempat tinggal atau rumah, hadis ini sahih, ya. Tapi harus mendengarkan ibu-ibu penjelasan ulama, ya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa Nabi SAW menetapkan adanya tatoyur. Tidak. Kan kita disebutkan tadi tidak ada adwa, tidak ada ya selainnya tatoyur, tidak ada. Tapi dalam hadis ini sesungguhnya kesialan itu ada 3 hal, ada pada 3 hal, kuda, wanita, tempat tinggal. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan hadis ini tidak ada kaitannya dengan tatoyur, kata beliau rahimahullah taala. Ya, hadis ini tidak ada kaitannya dengan tatoyur. Namun hadis ini menjelaskan bahwa hendaknya seseorang itu berhati-hati ketika memilih 3 hal ini, ya. Namun berhati-hati ketika memilih 3 hal ini. Apa saja? Kuda, kemudian wanita, istri maksudnya. Yang ketiga, tempat tinggal, ya. Karena memang 3 hal ini, ibu-ibu rahimakumullah, itu memiliki pengaruh dalam keburukan yang akan dihadapi seseorang. Benar tidak, ibu? Disebutan kuda maksudnya kendaraan. Yang kedua wanita, istri maksudnya. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Karena 3 hal ini memiliki pengaruh besar akan ya bisa dalam keburukan seseorang. Dan berpengaruh ya, dan pengaruh 3 hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dengan jelas. Contoh, ketika seseorang memilih istri, salah memilih istri, ya, ketika seseorang salah memilih istri, memang salah Ustadz, ada. Contoh, dia sering ngomel, gitu ya Bu ya, terus kemudian boros, maka tentu dia akan menderita. Benar nggak Bu? Tentu dia akan menderita setiap hari.
karena kena omelan istri. Bahkan menderita karena uangnya tidak ngumpul-ngumpul, ya. Karena dikit-dikit belanja, ya belanjanya kalau sesuai dengan kebutuhan tidak apa-apa. Kalau orang boros kan bukan yang dibutuhin, tapi apa saja yang ia lihat maka dia beli boros. Nah ini kan jadi sial gitu kan. Makanya hati-hati memilih istri itu. Hati-hati memilih istri. Ya, makanya buat putra-putri ibu ya harus pandai-pandai memilih. Ya. Begitu juga memilih suami, ibu ya. Memberikan suami ya, kadangkala ya memiliki karakter-karakter yang kurang bagus. Maka ini pun harus diwaspadai. Ya. Maka awali dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya teliti ya. Teliti, jangan sampai kita salah memilih untuk pasangan anak-anak kita. Ya. Begitu juga memilih kendaraan, ibu-ibu rahimakumullah. Kalau tidak hati-hati memilih kendaraan, maka dia akan kerepotan, akan sial di perjalanan, begitu ya. Akan mendapatkan keburukan dan masalah ketika di jalan. Kalau sekarang mungkin yang disebut kendaraan bukan unta, bukan kuda, bukan ya. Tapi apa? Ya kendaraan. Tentu kalau ibu ingin memiliki mobil, motor, milih enggak? Milih. Jadi jangan bilang yang penting motor dah, yang penting bisa jalan. Jangan. Akinya udah soak, ya, bannya udah polos, nggak pernah servis, olinya nggak pernah ganti, ya, kaca spionnya cuma satu, kemudian lampu depannya udah remeng-remeng, ya. Kira-kira ibu gimana kalau pakai itu? Itu bisa berbahaya, bukan hanya membahayakan kita, membahayakan orang lain. Kalau malam-malam gak ada lampunya kan bisa aja kita dianggap orang lain gak ada motor, akhirnya ditabrak. Ya, begitu juga memilih tempat tinggal. Ya, memiliki tempat tinggal, dicari suasananya yang enak, dekat dengan masjid, masjidnya masjid yang apa ya namanya, mengamalkan sunnah, tidak berisik, ya ibu ya. Terus kemudian cari tetangganya yang nggak ngomel-ngomel, ya. Cari tetangganya yang ngajak ngaji, ngajak apa? Ngajak kebaikan dan seterusnya. Maka tentu kalau kita salah memilih tempat tinggal, memilih rumah, itu juga akan berakibat sial. Masalah dalam perjalanan ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan tatoyur. Oh, berarti bisa habis sial. Yaitu penjelasan dari para ulama, ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa tiga hal itu ternyata berhubungan dengan tatoyur. Dalilnya masih ada dua lagi ibu ya rahimakumullah. Sepertinya pertemuan di pagi hari ini saya cukupkan. Jadi pertemuan ini sampai di dalil kedua ibu ya. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan di dalil ke-3 dan ke-4. Yang sekali lagi ibu rahimakumullah, ini saya mohon izin mungkin kalau bisa, kalau boleh, maka di bulan Maret besok itu saya dimajukan atau diganti ya. Ya sekali lagi saya punya mendapatkan tugas kembali mengawal, menemani, mendampingi, membimbing ya jamaah umrah yang insyaallah akan berangkat di awal bulan suci Ramadan. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat bagi diri saya yang menyampaikan dan mudah-mudahan bagi ibu-ibu semua, dan mudah-mudahan ya menjadikan amal soleh bagi kita yang benar itu milik Allah Subhanahu wa taala
Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian, itu dari kebodohan saya pribadi, dan insya Allah kalau mendapatkan yang benar maka kita akan rujuk, ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ibu-ibu rahimakumullah. Ada waktu beberapa menit. Jika ada soal maka dipersilakan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau tidak ada, saya tutup ibu ya. Baik, tidak ada ya. Mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di pagi hari ini telah menyelesaikan ibadah. Mudah-mudahan ibadah di pagi hari ini mendapatkan keberkahan pahala buat kita semua. Dengan sekali lagi dengan pengajian di pagi hari ini mudah-mudahan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan iman ini kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita tutup pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.